satu senjata. Bukan pesawat, bukan rudal balistik, bukan drone, tapi mampu memaksa pasukan meninggalkan posisi dalam hitungan detik. Inilah TOS-1A Son Sepek, salah satu senjata darat paling ditakuti dalam konflik modern. Bukan karena jangkauannya, bukan karena teknologinya paling canggih, tapi karena efeknya. Dan hari ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Mengapa senjata ini menjadi mimpi buruk bagi NATO? Dan mengapa NATO justru harus menghindarinya, bukan menandinginya? TOS-1A bukan artileri biasa. Ia adalah sistem peluncur roket berat dengan hulu ledak termobarik. Cara kerjanya sederhana, tapi sangat brutal. Pertama, roket menyebarkan awan bahan bakar di udara. Kedua, awan itu meledak. Hasilnya, gelombang tekanan ekstrem, suhu sangat tinggi, oksigen di area sekitar tersedot. Efek ini paling mematikan di parit, bunker, hutan, dan bangunan tertutup. Singkatnya, tempat berlindung justru berubah menjadi perangkap. Masalah utama TOS-1E adalah ia berada di luar kategori senjata yang biasa dihadapi NATO. Ia bukan target pertahanan udara. Patriot tidak dirancang untuk ini. NASAMS bukan tugasnya. Roket TOS-1E ditembakkan dalam salvo cepat, jarak relatif dekat, dan menghantam area luas sekaligus. Waktu reaksi hampir tidak ada. Dan ketika roket itu jatuh, perlindungan standar infanteri tidak lagi relevan. Ada satu faktor yang sering diremehkan, psikologi. Ledakan termobarik bukan hanya menghancurkan tubuh, tapi juga mental. Tekanan udara, suara ledakan, panas ekstrem, bahkan pasukan yang tidak terkena langsung sering memilih meninggalkan posisi. Dalam doktrin militer modern, kehilangan moral sama berbahayanya dengan kehilangan senjata. Dan disinilah TOS-1A menjadi senjata yang memaksa mundur tanpa perlu kontak jarak dekat. Jawabannya jujur saja, tidak. NATO masih unggul dalam banyak hal, satelit, drone, serangan presisi, dan koordinasi udara. Namun konflik Ukraina menunjukkan satu fakta pahit. Keunggulan teknologi tinggi tidak selalu efektif dalam perang darat yang statis dan penuh artileri. TOS-1A tidak mengalahkan NATO, tapi ia meniadakan sebagian keunggulan NATO di medan tertentu. Dan itu adalah peringatan serius. Disinilah opini strategis muncul. Alih-alih mencoba meniru atau menandingi TOS-1A, pendekatan yang lebih cerdas adalah menghindarinya. Bagaimana caranya? Pertama, jangan terjebak perang statis. Parit panjang dan posisi tetap adalah medan ideal bagi senjata ini. Kedua, fokus pada deteksi, bukan konfrontasi langsung. Hancurkan rantai logistiknya, bukan efek ledakannya. Ketiga, sebar pasukan. Konsentrasi besar adalah target empuk. Dan keempat, adaptasi perlindungan. Ancaman hari ini bukan hanya peluru dan pecahan, tapi tekanan dan panas ekstrim. Perang Ukraina memberi satu pelajaran besar. Tidak ada senjata yang benar-benar tak terkalahkan, tapi ada senjata yang sangat mematikan jika digunakan di medan yang tepat. TOS-1E adalah contoh sempurna. Ia bukan simbol dominasi total. Ia adalah simbol bahaya perang darat modern yang sering diremehkan oleh doktrin berbasis teknologi tinggi.
Kesimpulannya sederhana. TOS 1A Sonsepek bukanlah senjata yang membuat NATO kalah, tapi ia adalah peringatan keras bahwa dalam perang modern, adaptasi lebih penting daripada superioritas, bahwa menghindari medan yang salah sering lebih bijak daripada mengerahkan senjata terbaik, dan bahwa senjata paling berbahaya bukan selalu yang paling canggih, tetapi yang paling tepat digunakan. Jika kamu ingin analisis seperti ini terus berlanjut, jangan lupa subscribe dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena perang modern bukan hanya soal senjata, tapi soal cara berpikir. Ну прям туда. Прям по цели.